Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Geometri Transformasi KRSC. Dengan beranggotakan yang pertama ada Nurhaida Balkis dengan NPM 202151080, lalu yang selanjutnya ada Mirna Mustariani dengan NPM 202151081, lalu selanjutnya saya sendiri Lola Lutfia dengan NPM 202151084, dan yang terakhir ada Naufa Lukman dengan NPM 202151102. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai teorema dasar isometri. Untuk pembahasan materi, silakan teman-teman menyimak video berikut ini. Baik, untuk materi yang pertama adalah pengertian isometri. Isometri merupakan suatu transformasi atas refleksi, translasi, dan rotasi pada sebuah garis yang mempertahankan jarak atau panjang suatu ruas garis. Suatu isometri memiliki 3 sifat. Yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Yang kedua, mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Dan yang terakhir, mempertahankan kesejajaran dua garis. Lalu untuk materi yang selanjutnya adalah teorema ketunggalan isometri. Teorema 7.1 menyatakan bahwa jika diketahui 3 titik A, B, dan C yang tidak segaris dan titik-titik A aksen, B aksen, dan C aksen, ada paling banyak satu isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Jika AB tidak sama dengan A aksen B aksen, maka tidak mungkin ada isometri. Andaikan AB sama dengan A aksen B aksen, BC sama dengan B aksen C aksen, dan CA sama dengan C aksen A aksen. Misalkan ada dua buah isometri, yaitu T1 dan T2, maka diperoleh bahwa T1A sama dengan A aksen dan T2A sama dengan A aksen. T1B sama dengan B aksen dan T2B sama dengan B aksen. T1C sama dengan C aksen dan T2C sama dengan C aksen. Akan dibuktikan bahwa T1 sama dengan T2, maka T1X sama dengan T2X untuk setiap X elemen V. Karena sudah diketahui bahwa titik A, B, dan C tidak segaris, maka titik A aksen, B aksen, dan C aksen pun tidak segaris. Andaikan T1X tidak sama dengan T2X. Nah, misal T1X sama dengan X aksen dan T2X sama dengan X double aksen. Karena T1 dan T2 itu termasuk isometri, maka haruslah XA sama dengan X aksen A aksen sama dengan X double aksen A aksen. Bila S sumbu dari ruas garis X aksen X double aksen, maka S melalui A aksen. Maka A aksen pada sumbu ruas garis X aksen X double aksen, B aksen pada sumbu ruas garis X aksen X double aksen, dan C aksen pada sumbu ruas garis X aksen X double aksen. Nah, hal ini dapat dikatakan bahwa titik A aksen, B aksen, dan C aksen itu segaris. Maka pengandaian T1X tidak sama dengan T2X itu tidak benar. Maka dari itu, T1X harus sama dengan T2X untuk setiap X di V atau T1 sama dengan T2. Jadi, hanya terdapat satu isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Kemudian untuk teorema 7.2 menyatakan bahwa jika S adalah garis yang melalui titik asal dan pencerminan mu S memetakan titik A 0,1 ke titik B H, maka mu S X, Y sama dengan HX tambah KY, KX kurang HY untuk setiap X, Y elemen V. Misalkan P, X, Y, dan T adalah
sebuah pemetaan yang didefinisikan dengan TP sama dengan Tx, Y sama dengan Hx tambah Ky, Kx kurang Hy. Apakah T sama dengan μs? Nah, T memetakan V ke V, T surjektif, T injektif, dan T mengawetkan jarak 2 titik, seperti yang terlihat pada gambar. Misalkan, R, X1, Y1, dan S, X2, Y2. Maka dapat diperoleh bahwa R aksen sama dengan Hx1 tambah Ky1, Kx1 kurang Hy1. Dan S aksen sama dengan Hx2 tambah Ky2, Kx2 kurang Hy2. Dengan menggunakan jarak antara 2 titik, maka diperoleh bahwa R aksen S aksen dikuadratkan sama dengan H kuadrat tambah K kuadrat dikalikan dengan X1 kurang X2 dikuadratkan tambah H kuadrat tambah K kuadrat dikalikan dengan Y1 kurang Y2 dikuadratkan. Karena diketahui bahwa B sama dengan μSA dan O sama dengan μSO, maka OB sama dengan OA karena μS isometri. OA sama dengan 1 dan OB sama dengan akar dari H kuadrat tambah K kuadrat. Maka diperoleh bahwa H kuadrat tambah K kuadrat sama dengan 1. R aksen S aksen dikuadratkan sama dengan 1 dikalikan dengan X1 kurang X2 dikuadratkan tambah 1 dikalikan dengan Y1 kurang Y2 dikuadratkan. Maka diperoleh bahwa R aksen S aksen sama dengan akar dari X1 kurang X2 dikuadratkan tambah Y1 kurang Y2 dikuadratkan sama dengan RS. Maka T adalah isometri. Kemudian substitusikan koordinat O 0,0, A 1,0, dan B H, K ke rumus berikut. T X, Y sama dengan Hx tambah Ky, Kx kurang Hy. TO 0,0, TA sama dengan H, K sama dengan B, dan TB sama dengan HK tambah KK, KH kurang HK. TB sama dengan H kuadrat tambah K kuadrat sama dengan 0. TB sama dengan 1,0. Maka dapat disimpulkan bahwa TB sama dengan A. Karena O elemen S, maka μSO sama dengan 0, μSA sama dengan B, dan μSB sama dengan A. Berarti ada 2 isometri, yaitu μS dan T yang memetakan titik-titik tak segaris O ke O, A ke B, dan B ke A. Menurut teorema ketunggalan isometri, haruslah μS dan T merupakan isometri yang sama, atau μS sama dengan T. Jadi dapat diperoleh bahwa μS X, Y sama dengan T, X, Y sama dengan Hx tambah Ky, Kx kurang Hy. Untuk materi selanjutnya ialah teorema dasar isometri. Lemma 7.1, jika AB kongruen dengan CD, maka ada 2 isometri yang memetakan A ke C dan B ke D, yaitu isometri langsung dan isometri lawan. Untuk membuktikan lemma ini, ada 3 kasus. Yang pertama, A tidak sama dengan C dan B sama dengan D, atau A sama dengan C dan B tidak sama dengan B. Kasus yang kedua, A tidak sama dengan C dan B tidak sama dengan D. Untuk kasus yang ketiga, A sama dengan C dan B sama dengan D. Dari pembuktian lemma ini, kita dapat menunjukkan bahwa adanya sepasang isometri yang memetakan A ke C dan B ke D,
yaitu isometri langsung dan isometri lawan. Sebagai isometri langsungnya adalah komposisi dua pencerminan, sedangkan isometri lawannya adalah sebuah pencerminan atau komposisi tiga buah pencerminan. Nah, untuk lemma 7.1 ini akan digunakan untuk pembuktian dari teorema 7.3. Teorema 7.3. Setiap isometri adalah komposisi paling banyak 3 refleksi. Andaikan T adalah sebuah isometri dan ada 3 titik yaitu A, B, dan C yang tidak segaris. Bila A derajat sama dengan TA, B derajat sama dengan TB, dan C derajat sama dengan TC, maka A derajat, B derajat, dan C derajat juga tidak segaris, sebab T adalah isometri. Karena T isometri, maka ruas garis A derajat B derajat kongruen dengan ruas garis AB. Menurut lemma 7.1, maka ada paling sedikit dua buah isometri yang memetakan A ke A derajat dan B ke B derajat, yaitu isometri langsung atau L positif dan isometri lawan atau L negatif. L positif adalah komposisi dua buah refleksi. Misal, mu T, mu S, dan L negatif adalah suatu refleksi mu S, atau komposisi tiga buah refleksi mu R, mu T, mu S. Misalkan, N adalah isometri yang memetakan A ke A derajat dan B ke B derajat. Kemungkinan N adalah yang pertama, mu S dan mu T, mu S, yang satu langsung, yang satu lagi lawan. Yang kedua, mu R, mu T, mu S, dan mu T, mu S, yang satu langsung, yang satu lagi lawan. Nah, di sini pilih yang banyak komposisinya terkecil. Jadi, N isometri yang merupakan komposisi dari paling banyak dua buah refleksi. Maka, NA sama dengan A derajat, dan NB sama dengan B derajat. Misal, NC sama dengan C aksen, ada dua kasus yang mungkin terjadi, yaitu jika C aksen sama dengan C derajat, maka NA sama dengan A derajat, NB sama dengan B derajat, dan NC sama dengan C aksen sama dengan C derajat. Menurut teorema ketunggalan isometri, yakni N sama dengan T. Kasus kedua, jika C aksen tidak sama dengan C derajat, maka di sini buat garis pi, yaitu ruas garis A derajat B derajat. Karena T dan N isometri, maka AC sama dengan A derajat C derajat sama dengan A derajat C aksen, dan BC sama dengan B derajat C derajat sama dengan B derajat C aksen. Jadi, A derajat dan B derajat terletak pada sumbu ruas garis C aksen C derajat. Dengan demikian, V adalah sumbu ruas garis C aksen C derajat. Akibatnya, mu pi C aksen sama dengan C0. Selanjutnya ada teorema 7.4. Setiap isometri adalah sebuah refleksi. Refleksi geser, translasi, atau rotasi. Pada teorema sebelumnya telah dibuktikan bahwa translasi dan rotasi merupakan isometri langsung, sedangkan refleksi dan refleksi geser merupakan isometri lawan. Maka dari itu, komposisi mu S, mu T, mu P, mu R, mu W merupakan refleksi atau refleksi geser, sebab komposisi tersebut merupakan isometri lawan, sedangkan gamma AB, mu U, rho A, V, gamma CD, mu T merupakan rotasi atau translasi, sebab komposisi tersebut merupakan isometri langsung. Selanjutnya ada teorema 7.5. Jika segitiga I kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka ada tepat satu isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Dapat dibuktikan karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, di sini diketahui, maka AB kongruen dengan A aksen, B aksen, AC kongruen dengan A aksen, C aksen, dan BC kongruen dengan B aksen, C aksen. Lalu ambil AB kongruen dengan A aksen, B aksen. Maka AB sama dengan A aksen, B aksen. Menurut teorema ada dua buah isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen. Misalnya, salah satu isometri adalah T. Boleh isometri langsung ataupun isometri lawan. Lalu andaikan jika TC sama dengan C kuadrat,
Ada dua kasus yang mungkin terjadi, yaitu C derajat sama dengan C aksen dan C derajat tidak sama dengan C aksen. Lalu ada pula definisi 7.1. Dua buah himpunan disebut kongruen jika dan hanya jika ada sebuah isometri yang memetakan suatu himpunan ke himpunan lainnya. Nah, di samping ada gambar. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa A kongruen dengan B. Sebab ada isometri mu S mu T yang memetakan A ke B. Mu T A sama dengan A aksen dan mu S A aksen sama dengan B. Jika mu S mu T A sama dengan mu S mu T A sama dengan mu S A aksen sama dengan B, jadi A kongruen B. Selanjutnya ada kesamaan atau pariti. Di sini ada lemma 7.2. Jika P adalah sebuah titik, A dan B adalah garis, maka ada garis C dan D dengan melalui P sehingga mu B, mu A sama dengan mu D, mu C. Misal, diketahui titik P, garis A dan garis B, jika A sejajar dengan B, misal C melalui P dan sejajar dengan A, itu terlihat pada gambar yang pertama. Nah, sementara itu, jika A berpotongan dengan B di C, maka garis C dibuat melalui P dan C, terlihat pada garis yang kedua. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka garis A, B, dan C ketiganya sejajar atau berpotongan di satu titik. Untuk kedua kasus tersebut, berarti ada garis D, sehingga mu B, mu A, mu C sama dengan mu D. Bila kedua ruas dikomposisikan dengan mu C pangkat min 1, maka diperoleh mu B, mu A sama dengan mu D, mu C. Selanjutnya ada teorema 7.6, di mana komposisi 4 buah pencerminan sama dengan komposisi 2 buah pencerminan. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, andaikan diketahui mu S, mu R, mu G, dan mu P adalah 4 buah pencerminan, diperlihatkan mu S, mu R, mu G, mu P adalah komposisi 2 buah pencerminan. Misal, P adalah sebuah titik pada P, berarti ada garis G aksen dan R aksen, sehingga mu R, mu G sama dengan mu R aksen, mu G aksen, dengan titik P pada G aksen. Selain itu, terdapat garis R aksen-aksen dan M, sehingga mu R aksen-aksen, mu G aksen, mu P sama dengan mu L, dan mu S, mu R aksen sama dengan mu M, mu R aksen-aksen. Sehingga diperoleh mu S dikali mu R, mu G dikali mu P sama dengan mu S, mu R aksen dikali mu G aksen, mu P sama dengan mu M dikali mu R aksen-aksen, mu G, mu P sama dengan mu P, mu L. Nah, selanjutnya ada teorema 7.7. Suatu isometri langsung dapat dinyatakan sebagai komposisi 2 buah refleksi. Isometri lawan dapat dinyatakan sebagai sebuah refleksi atau komposisi 3 buah refleksi. Tak ada isometri yang dapat langsung dan lawan sekaligus. Andaikan diketahui garis-garis P, Q, R, S, dan T, akan dibuktikan mu R, mu Q, mu P tidak sama dengan mu S, mu T. Andaikan mu R, mu Q, mu P sama dengan mu S, mu T, menurut teorema 7.6, ada garis L dan M, sehingga mu M, mu L sama dengan mu S, mu R, mu Q, mu P. Karena mu R, mu Q, mu P sama dengan mu S, mu T. Maka mu T, mu L sama dengan mu S, mu T sama dengan mu T. Di sini terjadi kontradiksi sebab mu M, mu L hanya mungkin berupa translasi atau rotasi. Jadi, mu M, mu L tak mungkin sama dengan pencerminan. Dengan demikian, pengandaian di atas tidaklah benar. Dapat disimpulkan bahwa mu R, mu Q, mu P tidak sama dengan mu S, mu T. Telah dibuktikan juga bahwa isometri langsung yang involusi adalah setengah putaran dan isometri lawan yang involusi adalah refleksi. Selanjutnya ada teorema 7.8. Jika P sebuah titik,
adalah garis dan T adalah isometri. Maka pertama, T mu G T pangkat min 1 sama dengan mu T G. Selanjutnya ada T sigma G T pangkat min 1 sama dengan sigma T G. Selanjutnya ada teorema 7.9. Jika T adalah isometri, gamma AB translasi, rho C pi rotasi, dan gamma refleksi geser dengan sumbu garis K, maka pertama, T gamma AB T pangkat min 1 sama dengan gamma TA TB. Selanjutnya ada T rho C pi T pangkat min 1 sama dengan rho TC plus minus pi. Di sini pi jika T isometri langsung dan min pi negatif pi jika T isometri lawan. Selanjutnya ada T gamma T pangkat min 1 adalah refleksi geser dengan sumbu TK. Selanjutnya ada teorema 7.10, di mana jika mu S sama dengan mu T, maka S sama dengan T. Selanjutnya, jika rho C pi sama dengan rho D pi, maka C sama dengan D. Selanjutnya ada teorema 7.11. Jika mu S mu T sama dengan mu T mu S, jika dan hanya jika S sama dengan T atau S tegak lurus dengan T. Selanjutnya teorema 7.12, di mana komposisi dua buah rotasi yang bukan identitas dengan pusat-pusat berbeda tidak bersifat komutatif. Yang selanjutnya yaitu persamaan isometri. Persamaan refleksi geser dapat diturunkan dari komposisi pencerminan dilanjutkan dengan translasi atau komposisi yang lainnya, sesuai dengan ketentuan isometri tersebut. Untuk memperoleh persamaan refleksi geser, dilakukan dengan cara mensubstitusi persamaan-persamaan translasi. Yang pertama yaitu pencerminan. Misal titik P, X, Y adalah sebarang titik di bidang dan garis S mempunyai persamaan S sama dengan himpunan X, Y, di mana AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jika mu SP sama dengan P aksen dengan P aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan X dikurangi 2A dikalikan dengan AX ditambah BY ditambah C per A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan Y aksen sama dengan Y dikurangi 2B dikalikan dengan AX ditambah BY ditambah C per A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua yaitu translasi. Misal translasi gamma AB dengan A 0,0, B A, B, dan P X, Y adalah titik sebarang di bidang. Jika gamma ABP sama dengan P aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan X ditambah A dan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Sementara itu, jika A, B, dan B, P, Q, serta gamma ABP sama dengan P aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan X ditambah P dikurangi A dan Y aksen sama dengan Y ditambah Q dikurangi B. Selanjutnya yang ketiga yaitu setengah putaran. Setengah putaran dengan pusat A, B untuk titik P, X, Y adalah sigma A, P sama dengan P aksen, X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan 2A dikurangi X dan Y aksen sama dengan 2B dikurangi Y. Yang keempat yaitu rotasi. Rotasi yang pusatnya A 0,0 dengan sudut pi dari titik P, X, Y dan rho A, pi P sama dengan P aksen, X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan X cos pi dikurangi Y sin pi dan Y aksen sama dengan X sin pi Y ditambah cos pi. Sementara itu, jika pusatnya A, B, maka X aksen sama dengan A ditambah X dikurangi A dikalikan cos pi dikurangi Y dikurangi B dikalikan dengan sin pi dan Y aksen sama dengan B ditambah X dikurangi A dikalikan sin pi ditambah Y dikurangi B dikalikan cos pi. Yang kelima yaitu refleksi geser. Ambil komposisi menurut refleksi geser itu. Jika gamma refleksi geser dan T AB maka Y
gamma sama dengan gamma AB mu T, dengan T adalah sumbu refleksi geser. Misal, persamaan sumbu refleksi geser tersebut adalah T sama dengan himpunan X, Y, di mana AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Titik A 0,0 dan B P, Q. Bila P aksen sama dengan X aksen, Y aksen adalah peta titik P, X, Y oleh gamma atau gamma P sama dengan P aksen, maka untuk penentuan X aksen dan Y aksen, substitusikan persamaan pencerminan mu T ke persamaan gamma AB. Maka diperoleh X aksen sama dengan X dikurangi 2A dikalikan AX ditambah BY ditambah C per A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah P dikurangi 1. Dan Y aksen sama dengan Y dikurangi 2B dikalikan AX ditambah BY ditambah C per A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah Q dikurangi U. Selanjutnya yaitu jenis-jenis persamaan isometri. Yang pertama yaitu persamaan isometri langsung. Jika T isometri langsung, Px, Y sembarang titik di bidang, dan Tp sama dengan P aksen, dengan P aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan AX ditambah BY ditambah C, dan Y aksen sama dengan BX dikurangi AY ditambah D, dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Dan yang kedua yaitu persamaan isometri lawan. Jika T isometri langsung, Px, Y sebarang titik di bidang, dan Tp sama dengan P aksen, dengan P aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan AX dikurangi BY ditambah C, dan Y aksen sama dengan negatif BX ditambah AY ditambah D, dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Yang terakhir yaitu teorema 7.13. Jika Px, Y, T adalah isometri sehingga Tp sama dengan P aksen, dengan P aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan AX dikurangi BY ditambah C, dan Y aksen sama dengan plus minus BX ditambah AY ditambah D, dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.